Pernah nggak sih Anda ngerasa stuck, pengen banget buka usaha tapi bingung mulai dari mana? Nah, selamat datang di sesi bedah materi kita kali ini. Hari ini kita bakal membongkar sebuah topik yang sering banget bikin orang mundur duluan, yaitu rahasia menemukan ide bisnis yang anti gagal. Memulai sesuatu yang baru itu emang kadang jadi fase yang paling menakutkan kan? Tapi tenang aja, lewat penjelasan visual kita hari ini, proses yang kelihatannya rumit itu bakal kita sederhanakan jadi langkah-langkah yang jelas, terstruktur dan pastinya bisa langsung Anda praktekkan hari ini juga. Oke, kita langsung masuk aja ke pertanyaan mendasar ini. Kalau saya tanya ke Anda, apa sih modal terpenting buat mulai berbisnis? Mungkin sebagian besar dari kita akan langsung refleks jawab, pasti uang dong, atau mungkin lokasi yang strategis. Tapi coba deh kita tantang asumsi umum itu. Dari materi yang kita bedah hari ini, ternyata ada fakta yang cukup mengejutkan. Modal utama buat pemula itu ternyata bukan tumpukan uang tunai di rekening, melainkan sebuah modal tak terlihat. Apa itu? Yaitu kemampuan Anda untuk melihat peluang di sekitar Anda. Percaya deh, tanpa insting melihat peluang ini, uang sebanyak apapun bisa ludes tanpa arah yang jelas. Nah, untuk mengasah skill ini, kita bakal pakai kerangka kerja yang namanya zoom in, zoom out. Ini semacam peta jalan logis yang bakal memandu kita dari melihat ke dalam diri sendiri sampai memperluas radar kita ke lingkungan luar yang lebih luas. Biar ada gambaran jelas, ini 5 poin perjalanan kita hari ini. Pertama, modal utama memulai usaha. Kedua, mulai dari diri sendiri. Ketiga, mengamati tren dan lingkungan. Keempat, melirik ke daerah lain. Dan terakhir kelima, kekuatan jaringan dan mentor. Oke, tanpa berlama-lama kita masuk ke bagian pertama, modal utama memulai usaha. Gini ya, punya skill teknis untuk menjalankan operasional bisnis itu emang mutlak banget. Tapi, skill sehebat apapun nggak akan ada artinya kalau Anda bahkan nggak tahu mau jalanin bisnis apa. Betul? Kemampuan buat ngeliat dan menangkap peluang inilah yang sebenarnya jadi fondasi paling dasar buat seorang pemula. Dan asalnya bukan cuma buat pemula loh, skill ini tuh bener-bener kunci bertahan hidup di era modern yang persaingannya gila-gilaan. Coba deh inget-inget, gimana bisnis kuliner harus banting setir seketika waktu pandemi. Dari yang tadinya cuma melayani makan di tempat, tiba-tiba harus jago jualan online lewat aplikasi, gara-gara kebiasaan konsumen berubah drastis. Nah, kemampuan ngelihat peluang inilah yang bikin para pengusaha bisa adaptasi, nemuin prospek cerah, dan pada akhirnya lolos dari seleksi alam. Lanjut ke langkah kedua. Dan di sini kita mulai mempraktekkan konsep zoom in. Kita bakal mulai dari diri sendiri. Waktu kita nge-zoom in ke dalam diri sendiri, kita tuh lagi mencari tahu potensi apa yang sebenarnya udah kita punya dan bisa disulap jadi bisnis. Biasanya kita dihadapkan pada dua jalur utama nih, mengikuti tren atau berawal dari hobi. Ngikutin tren itu emang menggoda banget, gampang viral dan pasarnya udah jelas ada di depan mata. Tapi, Anda nggak harus selalu ngekor tren kok buat bisa sukses. Kadang-kadang ngeliat ke dalam diri sendiri, fokus ke keahlian atau hobi yang emang udah Anda kuasai, itu justru ngasih titik awal yang jauh lebih kuat dan jauh lebih autentik. Kenapa sih mulai dari hobi ini sangat ditekankan? Jawabannya simpel banget. Kalau Anda ngerjain sesuatu yang emang udah jadi passion Anda, ngejalanin bisnis tiap hari itu rasanya nggak akan kayak kerja rodi, semuanya kerasa lebih gampang, lebih ngalir gitu aja buat dikembangin, dan yang paling krusial, bisnis yang berakar dari kecintaan personal itu ngasih Anda semacam ketahanan mental yang luar biasa. Pasti ada fasenya bisnis itu lagi sepi atau bahkan Anda nyerempet kegagalan. Nah, passion inilah yang bakal bikin Anda bisa mantul balik, bangkit dari keterpurukan dengan energi yang berlipat ganda. Karena pada dasarnya Anda sangat mencintai apa yang Anda kerjakan. Sekarang kita bergeser ke bagian ketiga, mengamati tren dan lingkungan. Waktunya kita ubah lensa jadi zoom out secara strategis. Nah, apa yang paling menarik dari poin ini adalah Anda dituntut buat jadi semacam detektif. Media sosial itu tempat nongkrong yang sempurna banget buat nyari tahu apa yang lagi hype atau tinggi peminatnya. Tapi ingat, nemuin tren itu baru langkah pertama. Meniru mentah-mentah ide orang itu jelas bukan strategi jangka panjang yang cerdas. Anda harus menjadikan tren itu sekedar ide dasar, lalu modifikasi dengan inovasi ciptaan Anda sendiri. Maksudnya gini, nemuin minuman yang lagi viral di FYP TikTok itu gampang. Tapi ya jangan cuma dicontek. Kalau yang lagi viral itu es kopi susu gula aren, ya inovasikan milik Anda. Misalnya tambahin sentuhan bahan tradisional lokal yang belum pernah kepikiran orang lain. Inovasi sekecil inilah yang bakal bikin bisnis Anda stand out dan beda dari yang lain. Selain scroll di dunia digital, Anda juga harus turun gunung meriset lingkungan fisik di sekitar Anda pakai daftar periksa detektif ini. Coba deh amati usaha-usaha yang udah jalan dan sukses di lingkungan Anda. Perhatiin secara detail menu atau produk apa aja sih yang mereka sediain. Lirik juga kemasan kayak apa yang mereka pakai.
Terus, coba analisis gimana strategi harga mereka bisa narik pelanggan. Cari tahu inovasi produk apa yang bikin mereka begitu unik. Dan jangan lupa pelajari cara mereka memasarkan produknya. Dengan membedah elemen-elemen kesuksesan ini secara sadar, Anda tuh sebenarnya lagi memetakan celah peluang yang masih kosong buat Anda isi atau Anda sempurnakan. Oke, kita zoom out lebih jauh lagi di poin keempat, melirik ke daerah lain buat nyari ide-ide segar. Kadang-kadang tuh ide brilian nggak selalu ada di depan mata kita. Anda bisa memperluas jangkauan dengan ngelihat bisnis yang lagi meledak di kota atau bahkan negara lain yang belum masuk ke daerah Anda. Dan ini dengan sangat brilian menunjukkan seni meminjam ide secara etis. Intinya, waktu Anda bawa sebuah ide dari luar, Anda wajib banget melakukan yang namanya modifikasi. Ide itu harus disesuaikan biar pas banget sama selera masyarakat lokal Anda. Katakanlah Anda ngelihat tren kafe estetik dengan konsep super unik di ibu kota, terus Anda pengen bawa ke kota kecil Anda. Bisa aja, tapi mungkin harganya disesuaikan biar lebih bersahabat, atau suasananya dibikin lebih hangat dan kekeluargaan. Jadi, idenya boleh banget impor dari luar, tapi pelaksanaannya harus 100% relevan dengan lokal. Masuk ke bagian kelima dan terakhir kita, kekuatan jaringan dan mentor. Saatnya meresap ilmu dari ahlinya. Anda harus ingat, ngebangun bisnis itu bukan jalan sunyi yang harus dilewatin sendirian loh. Punya jaringan atau berada di lingkungan yang suportif, itu benar-benar bisa melipat gandakan wawasan Anda. Coba deh mulai dari circle paling dekat. Kalau Anda punya paman, tante, atau sepupu yang udah punya usaha duluan, jadikanlah mereka mentor pribadi Anda. Jangan ragu buat aktif nanya, dan pastikan Anda nanyain hal-hal spesifik dari daftar ini. Tanya, gimana sih cara mereka ngendus peluang di awal banget? Terus gimana langkah real pas pertama kali buka usahanya? Dan apa tips rahasia mereka buat terus dapat inovasi baru? Pengalaman jatuh bangun mereka di dunia nyata itu harganya mahal banget. Jadi serap ilmunya. Jadi, poin krusialnya begini. Sekarang Anda udah dibekali perangkat kerja yang super komplit. Mari kita rekap dengan cepat 5 rencana aksi ini biar benar-benar nempel di kepala Anda. 1. Zoom in dulu ke minat atau passion Anda. 2. Amati tren yang lagi beredar, lalu kasih inovasi ala Anda. 3. Pakai insting detektif Anda dan analisis bisnis di lingkungan sekitar. 4. Lakukan zoom out lirik ke daerah lain buat nyari ide yang bisa dimodifikasi. Dan yang kelima, selalu berjejaring dan jangan sungkan belajar dari mentor Anda. Pada akhirnya, semua ilmu dan kunci buat melihat peluang ini udah sepenuhnya ada di genggaman Anda sekarang. Pertanyaannya bukan lagi apakah ada peluang di luar sana, melainkan apakah Anda cukup peka buat melihatnya? Jadi, waktu sesi penjelasan ini selesai dan Anda balik rutinitas harian, saya mau ninggalin satu pemikiran provokatif yang semoga bisa langsung memicu radar observasi Anda. Peluang emas apa sih yang sebenarnya lagi sembunyi di sekitar Anda tepat pada hari ini? Coba perhatikan baik-baik sekeliling Anda mulai sekarang, dan selamat menemukan ide menakjubkan Anda.